Shalom adik-adik. Apa kabar ya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Yuk sebelum mulai kita jongkok bareng-bareng dulu. Ayo adik-adik. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hore. Ayo adik-adik, sekarang kita duduk yang manis. Kita lipat tangannya, tutup matanya yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dari awal hingga akhirnya ibadah ini Tuhan. Berikanlah kami semua hikmat marifat yang daripada-Mu ya, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ayo adik-adik, siapkan hati kita. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Bapakku datang
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Terima kasih Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan, sebentar kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk negara kami ya Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kau berkati negara ini ya Tuhan, pemimpinnya dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kau berkati ya Tuhan COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia agar semua cepat selesai ya Tuhan, dan negara ini dapat kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan, angkat tangannya. Kita angkat pujian Yesus di dalam rumahku. Ayo siapa yang mau Tuhan Yesus di rumah kita? Kita nyanyi sama-sama. Tepuk tangannya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Senang-senanglah. senang-senanglah, senang-senanglah.
Puji Tuhan. Ayo adik-adik yang udah senang-senang hari ini, kita duduk yang manis biar tambah senang, kita dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita angkat pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia,
Ayo adik-adik, kita mau berdoa buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yuk lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan sudah jaga sepanjang malam hari kami tidur dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Dan saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus ajari kami ya. Supaya kami mengerti akan firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke ya. Sekarang siapkan Alkitabnya. Duduk yang manis. Tidak boleh lagi main, jalan, makan dan sebagainya. Fokus sama Tuhan. Siap? Oke kalau begitu ya. Sekarang firman Tuhannya tentang Yonatan dan Saul ya adik-adik. Buka di Alkitab 1 Samuel 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-23 ya. Temanya mempercayai rencana itu penting ya. Mempercayai rencana itu penting. Oke. Begini firman Tuhan. Suatu hari Yonatan bin Saul berkata pada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang," katanya. Kemana? Ke dekat pasukan pengawal Filistin. Tetapi dia tidak memberitahu pada ayahnya. Yonatan ini nggak bilang sama ayahnya. Ayahnya itu adalah Saul ya adik-adik ya. Dan saat itu Saul sedang duduk di ujung Gibea di bawah pohon bersama-sama dengan 600 orang rakyatnya adik-adik. Lalu Yonatan menyeberang ujung bukit batu yang satu bernama Bozez dan yang satunya lagi namanya Sene. Lalu Yonatan berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang yang tidak bersunat ini." Lalu jawab pembawa senjatanya, "Lakukanlah niat hatimu. Aku sepakat," katanya begitu kata bujangnya ya. Lalu Yonatan berkata kepada bujang pembawa senjatanya itu ya, "Perhatikan, minta menyeberang dan mari kita memperlihatkan ya, mari kita memperlihatkan diri pada mereka. Mereka itu siapa? Orang Filistin adik-adik. Kalau kata mereka berhentilah, katanya begitu, sampai kami datang kepadamu, maka kami tinggal berdiri di tempat kita," kata begitu. Tetapi kalau atau apabila ya, kalau kata mereka naiklah kemari, maka kita naik. Sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke tangan kita. Itulah tandanya bagi kita bagi kita. Dari siapa itu tanda itu? Dari Tuhan adik-adik. Waktu mereka memperlihatkan diri, ya waktu mereka memperlihatkan diri, ya kita buka dulu di 1 Samuel 14 ayat 11 sampai 17 ya. Ini yang terjadi pada mereka. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Lalu ayat 12 bilang gini, orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya begini, "Naiklah kemari, mari kami akan menghajar kamu." Kata begitu adik-adik, serem ya. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah
ikut sama aku gitu ya. Sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Oh, dia sangat percaya sama Tuhan ya. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan. Mereka berperang adik-adik. Sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Ya, lanjut lagi. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Berapa ya? Luas juga sih adik-adik ya, banyak berarti. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar adik-adik dengan peperangan ini. Dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah adik-adik. Loh, ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea, Benyamin melihat hal itu dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Gitu katanya. Maka mereka memeriksa barisan adik-adik dan ternyata Yonatan anaknya dan pembawa senjatanya itu tidak ada adik-adik. Setelah itu adik-adik, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar adik-adik. Terjadi huru-hara yang besar. Pasukan itu malah bunuh teman sama teman yang ya adik-adik. Lalu setelah itu lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel adik-adik. Jadi mereka bergabung bersama-sama. Yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Jadi semakin banyaklah mereka. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari lari karena dikalahkan oleh orang Israel. Orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Israel adik-adik pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Ya, akhirnya orang-orang Israel adik-adik melawan orang Filistin dan Tuhan memberi kemenangan sama mereka. Orang Filistin lari, mereka pergi dan akhirnya yang menjadi pemenang adalah orang Israel. Kenapa? Karena itu udah janjinya Tuhan, makanya penting mempercayai rencananya. Ya, rencana siapa? Rencana Tuhan untuk orang Israel. Begitu juga rencana Tuhan bagi hidup kita. Ya, adik-adik di rumah harus mengerti bahwa lebih penting percaya Tuhan daripada percaya kekuatan manusia.
Ya, kekuatan manusia itu terbatas adik-adik. Tapi kekuatan Tuhan, janji Tuhan, pembelaan Tuhan itu lebih besar dari segala apapun ya adik-adik. Makanya belajar percaya sama Tuhan. Lewat apa? Ya firman-Nya. Firman-Nya itu selalu ya dan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menepatinya. Kan kita dibilang adalah orang yang Tuhan sudah bilang kita adalah pemenang. Kita bahkan disebut lebih dari pemenang. Kenapa jadi pemenang? Karena ada yang memberikan kita kekuatan untuk jadi pemenang. Tuhan yang membela kita sehingga kita jadi pemenang ya adik-adik. Yuk sama-sama dari saat ini kita harus percaya pada rencananya Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu kita harus percaya. Siapa yang mau percaya angkat tangannya? Yuk semua tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami mau belajar percaya kepada Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami selalu baik Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kami kemenangan lepas kemenangan. Dalam segala hal apapun Tuhan, kami tahu Engkau pembela kami yang benar. Tuhan, pimpin kami, tuntun kami untuk mengikuti rencana Tuhan. Jangan biarkan kami mengikuti keinginan kami sendiri, karena itu akan menjauhkan kami dari Tuhan, dari rencana Tuhan. Dan ajar kami percaya sampai semua janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus. Ayo adik-adik, tangannya angkat kedua belah tanganmu, kita mau menerima berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Dan apa saja yang engkau perbuat dan engkau lakukan, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.